Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, dan di antara rahmat yang besar Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat kita berada di majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu lewat di taman surga maka nikmatilah, bersenang-senang. Jadi hidup kalau nak senang, hidup kalau ingin pergi mendapatkan suasana di taman, maka hadirlah di majelis-majelis ilmu. Hadirlah di halaqah-halaqah ilmu yang mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kali kita kadang berhayal ketika ada majelis ilmu kita nak hadir. Tapi saat itu tidak ada majelis ilmu. Dan di saat majelis ilmu ada, sering kali kita lalai. Itulah pintu di mana syaitan berada, di pintu itu. Pintu pertama, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, syaitan berada adalah di pintu ilmu. Ketika manusia berada pada kejahilan, kebodohan, maka di saat itu manusia berada dalam kegelapan. Ketika sudah berada dalam kegelapan, maka di saat itulah syaitan dengan mudah menggebuk-gebuki kita. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita lanjutkan daras kita dari pelajaran hadis ya, dan kita masih mengambil fawaid ya. Qutful Fawaid dari kitab Syarafu Ashabil Hadis karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sama maklum di mana Ashabul Hadis itu adalah penjaga di saat Allah Ta'ala ciptakan langit ya. Ketika Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala jadikan para malaikatnya hurrasul sama, penjaga langit. Adapun ketika Allah Ta'ala ciptakan bumi, maka ternyata yang menjadi penjaga bumi ini, seperti perkataan sebagian para ulama kita, ashabul hadis khurrasul ard. Maka untuk itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah menyebutkan, laulah ahlul mahabir la khabatid dhanadiqatu 'alal manabir. Ya. Kalaulah bukan karena ahlul hadis ya, maka sungguh orang-orang zindiq, orang-orang munafik bebas berkhutbah di atas mimbar-mimbar. Allahu Akbar. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah menyebutkan, ahlul hadithi fi kulli zamanin kas-sahabati fi zamanihim. Ahlul hadis pada setiap zamannya bagaikan para sahabat di zaman mereka. Allah. Ini belum saya share ya, ntar ya.
Dah nampak? Sekejap lihat. Nah, alhamdulillah. Baik, ini perkataan Imam Syafi'i. Cuman ini saya ambil dari tulisan lain, bukan dari kitab Syarh Ashabil Hadis. Baik. Nah, baiklah, kita lanjutkan dengan apa yang disebutkan fawaidnya. Kita ambil fawaidnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau yang sangat berharga sekali, ya. Dan ini belum saya terjemahkan. Silakan antum lihat, ya, dan sama-sama belajar terjemah di sini. Nanti mungkin 4 hari insyaallah nanti kita akan terjemahkan dan akan kita share lagi. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Sampai kemana kemarin? Coba lihat lagi, dah sampai mana? Ahsantum. Ini dia, betul itu. Meriwayatkan hadis lebih baik daripada perkataan sebagian para ulama yang mengatakan bahwa meriwayatkan hadis lebih baik daripada bertasbih dan beribadah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarh Ashabil Hadis bab-babnya. Ini ada bab tersendiri yang beliau bawakan dalam kitab yang mulia, yang kitabnya yang sungguh sangat berfaedah itu, kitab Syarh Ashabil Hadis, ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Perkataan yang mana lagi? Ini lagi. Ini bab di antara bab disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tersebut. Man qala talabul hadis min afdhalil ibadat. Ya. Kalau yang sebelumnya, yang di atas ini. Sami'tu Waqi'an. Berkata Zakaria bin Adi rahimahullah ta'ala, sami'tu Waqi'an yaqul laula anna al-hadith afdalu 'indi min at-tasbih ma haddathtu. Kata Waqi', kalaulah bukan saya mengetahui bahwa hadis lebih afdal, kalaulah bukan kerana hadis lebih afdal menurut pendapatku daripada tasbih, maka aku tidak meriwayatkan. Ya. Bukan berarti tidak bertasbih, tapi ini ungkapan menjelaskan bahawa demikianlah kemuliaan meriwayatkan hadis, belajar hadis, menyampaikan hadis, menghafal hadis. Dan Al-Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala juga membawakan bab man qala talabul hadis min afdalil ibadat. Mempelajari hadis adalah seutama-utama ibadat. Ishaq bin Al-Buhlul yaqul sami'tu Waqi'an yaqul sami'tu Sufyan yaqul ma a'lamu ala wajhil ardi min al-a'mali afdala min talabil hadisi liman arada bihi wajhallahi. Saya tidak tahu, kata Sufyan, di muka bumi ini dari amalan-amalan, ya, berupa amalan-amalan tersebut, saya terbiasa menerjemahkan sesuai urutan, ya. Makanya kalau antum simak di situ dapat dia terjemahannya itu. Karena di pondok dulu saya nerjemahnya ke gitu. Tidak terjemah secara global saja. Makanya kalau antum simak, insyaallah antum dapat itu. Ma'alamu ala wajhil ardi. Saya tidak mengetahui di atas muka bumi ini, ya, berupa amalan-amalan afdala yang lebih utama min talabil hadis, dari mempelajari hadis. Liman arada, tapi belum menyebutkan lagi bagi orang-orang yang menginginkan bihi dalam menuntut ilmu hadis tersebut wajah Allah. Makanya di antara perkataan yang luar biasa dari perkataan para ulama kita seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang lebih mengunggulinya apabila baik niat kita. Maka untuk itu terus kita perbaiki niat kita. Terus kita perbaiki niat kita.
Ya. Tidak ada yang lebih berat ketimbang apa? Memperbaikinya. Ya. Baik. Man qala at-tahdits bimanzilati darsil Quran. Ini juga judul bab di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Ya. Apa artinya itu? Artinya bab orang yang menyebutkan bahwa mengajarkan hadis sama kedudukannya dengan mengajarkan Al-Quran. Bimanzilati, sama kedudukannya. Darsil Quran. Amr bin Atha qala kana Musa ibn Yasar ma'ana. Dulu Musa bin Yasar bersama kami. Yuhaddithu, beliau meriwayatkan. Faqala lahu Ibnu Amr. Berkata kepadanya Ibnu Amr, "Idza anta fara'ta min hadithika fasallim fa innaka fi salatin." Ini dia. Apabila kamu sudah selesai meriwayatkan hadismu, maka ucapkanlah salam, sesungguhnya engkau berada dalam salat. Ini sebuah ungkapan kemuliaan. Ungkapan kemuliaan. Idza anta fara'ta min hadithika fasallim fa innaka fi salatin. Apabila engkau telah selesai meriwayatkan hadismu, maka ucapkan salam. Suruh abang situ. Tubuhin kuming di depan. Jadi ini ya ikhwan. Dan biasanya kita kalau selesai daraskan assalamualaikum juga gitu. Tapi ini ungkapan menunjukkan betapa besarnya belajar ilmu hadis. Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya Allah Taala pelihara. Makanya tercela orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quranul Karim saja. Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Untuk apa? Menjelaskan isi Al-Quran. Ya, fungsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Sehingga dengan tegas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Quran, litubayyina linnasi, untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah An-Nahl itu, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, untuk menjelaskan. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini kan fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut. Mana dia ni? Man qala at-tahditsu afdalu min salatin nafilah. Ya, bab meriwayatkan hadis lebih utama daripada salat nafilah. Salat nafilah ni salat sunnah. Sa'ala Umar bin Suhail rajulun min ashabil hadis Mu'afa ibn Imran faqala lahu ya Aba Imran ayu syai'in ahabbu ilaika, wahai Abu Imran. Sini belum ada orang kasih nama anak Imran ya. Belum ada Imran. Ada ya. Karena dalam Quran Allah ceritakan ada Imran. Baik. Apa yang kamu lebih sukai? Ya, ayu syai'in. Apa? Ahabbu ilaika, yang paling kamu cintai? Asalli au aktubul haditha? Salat atau menulis hadis? Faqal kitabu hadithin wahidin ahabbu ilayya min salati laylatin. Menulis satu hadis, hadithin wahidin, satu hadis, ahabbu ilayya, lebih ku cintai, min salati laylatin, dari salat malam.
Sehingga kan di antara cerita yang terkenal tersebut adalah bagaimana kisahnya ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bertamu ke rumah. Terbalik. Ceritanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bertamu ke rumahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Sudah disiapkan makanan, disiapkan air wudhu. Makanan tak cerita-cerita lagi ya. Siapkan wudhu, enggak ada. Berkurang air untuk wudhu itu. Ternyata Imam Syafi'i, ya Allahu Akbar. Malam itu beliau sibuk dengan hadis tentang ya Aba Umair ma fa'ala Duhair, tentang hadis burung Abu Umair yang mati, burung kecil mati. Imam Syafi'i mengeluarkan fawaidnya. Allah, fawaidnya luar biasa. Maka dijelaskan setelah mengetahui keadaan yang demikian oleh Imam Ahmad kepada anak dan murid-muridnya, ya, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i lebih utama yang dilakukan oleh ayahnya, oleh guru. Karena apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bermanfaat buat umat. Kalau ibadah begitu saja, itu bermanfaat untuk diri kita saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Maka untuk itu ya ikhwan, harta tidak ada. Ya. Apalagi yang bisa kita berikan manfaat buat umat? Manfaat di antara manfaat yang paling banyak memberikan manfaat kepada umat adalah meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tayyib. Ini nanti kita lihat apa alasannya nanti. Ya, nanti ada perkataan ulama. Harun ar-Rasyid itu salut kepada ahli hadis. Man qala kitabatul hadisi afdalu min shaumit tatawwu'i. Menulis hadis lebih utama dari saum tatawwu'. Tatawwu'. Tadi salat dah, salatun nafilah. Dan ini saum tatawwu'. Salat yang sunnah, puasa yang sunnah, puasa sunnah ya. Baik. Nanti kalau beralih-alih, ini tengok terus Zoom itu. Sampaikan sama saya. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Sa'altu Ahmad ibn Hanbal qultu. Aku bertanya kepada Ahmad ibn Hanbal. Aku berkata, ya Aba Abdillah, ayyuhuma ahabbu ilaika? Mana yang lebih kamu sukai? Ar-rajulu yaktubul haditha. Ada seseorang yang menulis hadis, aw yasumu wa yusalli. Ataukah dia berpuasa dan dia salat. Bentar dulu, ini saya teringat dengan cerita teman saya, salah seorang ustadz juga. Dia bertanya, dia dosen, dia bertanya kepada mahasiswanya, siapa orang yang kalian lihat di universitas kita ini paling ahli bahasa Arab? Jadi ada ustadz kita yang jurusan hadis di sana, dosen jurusan hadis. Jadi mahasiswa itu menjawab, ustadz yang jurusan bahasa Arab. Nah, tentu nyambung kan? Siapa menurut kalian orang yang paling dosen yang paling ahli bahasa Arab di sini? Tentu yang jurusan bahasa Arab. Nah, kata teman saya ini, bukankah Ustadz Sifulan itu ahli bahasa Arab? Nah, bukankah hadis itu bahasa Arab? Nah, syahid di sini ketika kita belajar hadis ini, ucapan Rasulullah itu singkat padat, jawami'ul kalim. Makanya ketika kita belajar hadis-hadis dengan seperti ini, sekalian belajar bahasa.
Saya teringat dengan salah seorang ustadz di Mekah, ya, hadir aja di durusnya para masyayikh di haram itu, ya, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Itulah dia bahasa Arab, nanti pandai aja itu bahasa Arab. Nah, jadi ya kalau belajar. Kalau nggak belajar enggak juga. Nah, ini kan ayyuhuma afdalu ilaik? Mana yang lebih kamu sukai? Ar-rajulu yaktubul haditha aw yasumu wa yusalli? Nah, kan enak kan? Bahasa Nabi itu enak. Nah, jadi turunnya Al-Quran dan adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga bahasa Arab itu sendiri. Baik. Qala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yaktubul haditha, menulis hadis. Qultu, famin aina faddalta kitab al-hadith ala sawmi was salah? Dari mana jalannya engkau lebih mengutamakan kitab hadis ketimbang puasa dan salat? Famin aina? Dari mana? Faddalta kitab al-hadith ala sawmi was salah? Allah. Apa kata? Li'alla yaqulu qail. Ia berkata, agar seseorang berkata, sesungguhnya aku melihat satu kaum berada di atas sesuatu, lalu aku mengikuti mereka. Qala al-khatib, qultu, talabul hadithi fi hadzal zaman afdal min sa'iri anwa'it tatawwu'i li ajli durusis sunani wa khumuliha. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, mempelajari hadis di zaman ini lebih utama dari sekalian macam-macam ibadah sunnah. Kenapa? Karena mempelajari sunan-sunan, ya, dan dan mendalaminya, ya, wa zuhuril bid'ah wa isti'lali ahli isti'la'i ahliha, dan itu karena tampaknya bid'ah dan meninggikan ahli-ahlinya. Jadi maksudnya mempelajari hadis-hadis adalah lebih utama ketimbang ketimbang beribadah sunnah. Nah, karena nanti dengan mempelajari sunnah ini akan membuat, ya, hilangnya bid'ah. Karena ketika zaman ini adalah zaman banyaknya bid'ah. Nah, zuhur ahlul bid'ah itu udah mulai tampak. Wasti'la'i ahliha, dan ya, mereka diberikan kedudukan, dan ini sebenarnya selaras dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah taala, ya. Imam At-Tabrani mengatakan, kata Imam At-Tabrani bahwa kalian hidup di zaman banyaknya ilmu dan sedikitnya ahli ibadah. Kalian banyaknya iya, kathirin fuqaha'uhu, apa lafaz hadis itu? Fuqaha'u wa qalilun fuqaha'uhu, ya. Coba kita cek dulu detail lafaznya. Ikan di lafaz hadis tersebut itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu di zaman kalian itu lebih baik ketimbang apa? Ini dia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'u. Kalian hidup di zaman di mana banyak para fuqahanya.
sedikit qurra'nya, orang yang jago bacanya. Wa khutaba'uhu, sedikit pula orang yang sedikit yang jago pidatonya. Sedikit pula orang yang meminta-minta, banyak orang-orang yang memberi. Ini syahid yang ingin saya sampaikan itu. Al-amalu fi khairun minal ilmi. Beramal ketika itu ini maka lebih baik daripada ilmu. Tetapi ada lagi, wasayati 'alan nasi zamanun. Ada masanya, akan datang satu masa orang-orang yang satu masa di mana qalilun fuqaha'uhu, sedikit para fuqaha'nya, katsirun khutaba'uhu, banyak para khutaba'nya, pandai pidato. Qalilun ma'tu, banyak sedikit orang yang memberi, kasratu wa katsirun sa'ilu, tetapi banyak yang meminta. Al-ilmu al-ilmu fihi khairun minal amal. Ya. Makanya menyibukkan diri dengan ilmu lebih baik daripada beramal. Sibuk amal tanpa mempelajari ilmu. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini. Bentar. Nih coba lihat perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Famin aina faddalta kitab al-hadits 'ala as-shaumi was-salat? Dari mana sisinya engkau lebih mengutamakan menulis hadis ketimbang salat, saum dan salat? Qala li alla yaqulu qail, agar seorang tidak berkata, ini ra'aitu qauman 'ala syai'in fattaba'tuhum. Ya. Sesungguhnya aku melihat satu kaum berada di atas sesuatu, lalu aku ikuti mereka. Ya. Qala Al-Khatib, apa alasannya? Alasan Khatib Al-Baghdadi mengatakan bahwa mempelajari hadis di zaman ini lebih utama dari sekalian ilmu tatawwu' li ajli durusis sunan, karena mempelajari sunan wa humuliha. Humul ini maknanya, ini coba lihat di kamus makna itu disebutkan makna humul ya safalatul manzilah. Jadi rendah kedudukannya. Jadi mempelajari sunan yang sekarang lebih rendah kedudukannya di mata orang-orang, sehingga banyak orang-orang yang mengikuti gitu saja. Dan wa zuhuru al-bid'ah, wa zuhuril bid'ah, dan tersebarnya bid'ah wasti'la'i ahliha, dan tingginya kedudukan pelaku-pelaku bid'ah itu. Itu alasannya kenapa mempelajari hadis lebih mulia ketimbang puasa dan salat. Bisa dipahami ya? Ya. Baik. Humul itu rendahnya kedudukannya. Baik. Man kana yastafi bi qira'atil hadits. Bab orang, ini perkataannya Imam Khatib Al-Baghdadi. Orang yang mengatakan bahwa orang yang dulu dia berobat dengan membaca hadis. Ya, ada orang yang berobat dengan cara baca hadis. Dia kalau sakit baca hadis dia. Kana ar-ramadi idza ishtaka syai'an, apabila dia menderita sesuatu, menderita dengan sakitnya. Qal, ia berkata, hatu ashabal hadis, bawa sini ashabul hadis kepada saya.
idza hadaru 'indahu, manakala mereka al-hadis hadir di sisinya Al-Imam Ar-Ramadi, ia berkata, iqra'u 'alayya al-haditsa. Iqra'u 'alayya al-haditsa. Sampaikanlah kepadaku hadis. Sampaikan padaku iqra'ul hadis, iqra'u 'alayya al-hadis. Bacakan kepadaku hadis. Allah. Itu obat. Itu obat. Dan ini sahih, asli. Saya kadang merasakan kayak gini juga, ya. Apalagi kalau syekhnya itu durusnya luar biasa, ya. Itu saya teringat dulu ada masa sakit, kapan itu? Nah itu saya dengarkan durusnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, rasa sehat saya atau ada kekuatan. Karena memang seperti kemarin kajian kita di musolanya Iwan. Nah, itu perkataan Sumaita. Ya, saya ingat saya. Coba tengok saya. Jilid 1. A'malul Qulub jilid 1. Nah, di sini kan awal ini ada perkataan Sumaita. Nah, Sumaita mengatakan, Innallaha ja'ala quwwatal mu'minina fi qalbi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kekuatan orang mukmin itu di hatinya. Walam yaj'alha fi a'dha'ihi. Allah tidak jadikan kekuatan mereka ada di hatinya. Hatinya orang di anggota badannya. Allah tidak menjadikan kekuatan orang mukmin di anggota badannya. Ala tarawna anna syaikha yakunu dha'ifan yasumu hawaja. Tidakkah kamu melihat di mana orang-orang tua mereka sanggup berpuasa, ya walaupun sulit mereka sanggup berpuasa. Nah, itulah menunjukkan bahwa kekuatan orang mukmin itu tidak pada anggota badannya, tetapi kekuatan orang mukmin itu ada pada hati mereka. Itu ucapan yang luar biasa. Nah, wa yakumul laila wa syabba ya'jizu an dzalik. Tetapi dia sanggup melakukan itu sementara anak-anak muda tidak sanggup. Ini kan jelas. Kita kan ya. Nanti di pelajaran bahasa Arab itu saya tidak bolehkan antum memakai komus terjemahan sering-sering. Itu sesekali aja. Nanti pegang komus ma'ani. Di situ banyak kita dapatkan makna-makna itu yang memperkaya untuk bahasa Arab itu nanti. Baik. Kita lanjutkan. An Atha ibn Sa'ib an Abil Ahwas an Abdillah qala tadzakarul hadits fa inna hayatul mudzakarah. Bermudzakarahlah kalian, ya, sering bermudzakarahlah dalam hadis-hadis yang dipelajari itu, karena hidupnya hadis atau ilmu hadis tersebut dengan muzakarah kan. Ya. Qala Ibnu Abbas, idza sami'tum minna, apabila kalian mendengar dari kami syai'an fatadzakaruhu bainakum. Apabila kalian mendengarkan hadis-hadis dari kami, maka muzakarahkan lagi, kalian bicara-bicarakan lagi. Muzakarah tahu ya? Baik. Anna Umama al-Bahili qala lahum,
Berkata Imam Abu Umamah Al-Bahili, ini sahabat Nabi. Inna hadzal majlisa min balagillahi iyyakum. Ya. Sesungguhnya majlis ini di antara apa? Ya, kabar-kabar Allah kepadamu, ya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ma arsala bihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan apa yang Rasul diutus, ya, dengannya. Wa antum faballighu anna, dan kalian sampaikan pula apa yang kalian dengar dari kami. Ahsana ma tasma'un, sebaik-baik apa yang kalian dengarkan. Jadi sampaikan pula. Makanya muzakarah terus. Dan ini bagian dari kita mengingat-ingat dan bermuzakarah hadis ini di kita. Anas bin Malik qala amarahuma bi kitabatil hadisi. Anas bin Malik menyuruh untuk menulis hadis wal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'allumiha, dan mempelajari. Qala Anas, kunna la na'uddu ilma ma lam yaktub alimahu ilma. Kami tidak menganggap satu ilmu orang-orang yang tidak menulis apa yang sudah dia ketahui itu sebagai ilmu. Jadi kalau tidak ditulis, kami tidak memandangnya sebagai satu ilmu. Atilu dzikral hadisi hatta la yadrusa. Perbanyaklah mengingat-ingat hadis sehingga dia tidak hilang. Ya. Sehingga dia tidak hilang. Kalau tidak ingat-ingat tentu hilang dia. Makanya perbanyak terus. Maka saya melihat begini. Ada doktor, ya, dia belajar di Haramain tersebut itu belasan tahun, ada yang 15 tahun. Tapi seakan-akan ilmunya hilang. Ya. Tidak ngajar lagi. Tidak ada lagi. Tapi ustadz, apalagi yang dokter-dokter, ngajar terus. Ilmunya hidup terus. Bahkan saya pernah mendengarkan, saya kan dulu PA, ya, penyuluh agama di Departemen Agama itu. Jadi kadang ada acara-acara, saya mendengarkan seorang dokter ngomong, sekarang jarang baca kitab, jarang ya mutalaah kitab, ya. Sedih dia sebenarnya. Dan saya juga melihat seakan ilmunya itu hilang, tidak keluar lagi apa yang kita harapkan itu. Makanya di antara nasihat Ustaz Hakim Hafizahullah Ta'ala kepada kami kemarin para duat, untuk membagi waktu. Ada waktu belajar dan ada waktu mengajar. Tidak habis saja waktu kita tuh mengajar. Mengajar apa kita? Kalau tidak kita manfaatkan waktu kita juga untuk dars, untuk belajar. Makanya terus belajar dan belajar terus. Belajar. Makanya di antara nasihat yang lama saya ingat dari nasihatnya Syekh Masyhur Hasan Salman, salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, adalah jadilah kalian puncak tertinggi cita-cita kalian itu adalah sebagai seorang penuntut ilmu, bukan ulama. Ulama ada banyak ilmu. Ini talibul ilmi, penuntut ilmu. Jadi terus haus dengan ilmu. Allah. Dan ya, Sahabat Hakim juga mengatakan, saya dan kita semua ini adalah penuntut ilmu. Ini nuntut ilmu terus kita. Allah. Baik. Kita lanjutkan. An Abdurrahman Abi Layla qala ihya'ul hadithi mudzakaratu fatatakaruhu. Ya.
hidupnya hadis itu dengan bermuzakarah, maka bermuzakarahlah kalian. Haddatsana Yahya ibn Aktsam qala li Ar-Rasyid, berkata kepadaku Harun Ar-Rasyid, ma ambalul maratib, alangkah tingginya kedudukan ini. Qultu ma anta fi ya amiral mu'minin, siapa engkau wahai amirul mu'minin? Qala, ia berkata, fata'rifu ajalla minni, apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dariku? Iya pula kan? Ada, kamu tahu enggak ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dariku? Ya. Karena dia seorang raja. Seorang yang memang sangat sangat tinggi kedudukannya. Makanya wajar dia mengatakan alangkah tinggi kedudukan ini. Ya. Alangkah mulianya kedudukan ini. Allah Akbar. Tetapi lihat, nanti ketika dikatakan kepadanya orang yang lebih tinggi kedudukan, siapa kira-kira? Baik. Qultulah, tidak, lakinni a'rifuhu, aku berkata tidak, tetapi aku mengetahui. Rajulun fi halaqatin yaqul, seseorang yang berada dalam halaqah, dia berkata, haddatsana fulan an fulan, berkata fulan dari fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang mengetahuinya ini Harun Ar-Rasyidnya. Ya. Dia dah tahu. Nah, coba kita baca dari atas. Qala li Ar-Rasyid, berkata Harun Ar-Rasyid kepadaku, ma anbalul maratib, alangkah, anbalu itu maknanya asyraf. Ya, alangkah lebih mulianya kedudukan ini. Aku berkata, siapa engkau? Ya, padanya wahai Amirul Mukminin, aku berkata, ia berkata, apakah kamu tahu ada yang lebih mulia dariku kedudukannya? Betulah. Dan Harun Ar-Rasyid berkata lagi, tetapi aku mengetahuinya. Rajulun fi alaqatin yaqul, seseorang yang berkata di dalam majelisnya, haddatsana fulan an fulan. Ini dia cerita ulama yang meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata lagi, qultu, ya, aku berkata lagi, ya Amirul Mukminin, hadza khairun minka, ini lebih baik darimu. Wa anta ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kamu adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waliyyu ahdil muslimin, dan pemimpinnya kaum muslimin. Qala na'am ya, wa ilaka, celaka kamu. Hadza khairun minni, ini lebih mulia, lebih baik dariku. Li'anna asmahu muqtarin bismi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu tidak, namanya disandingkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yamutu abada, tidaklah mati mereka selama-lamanya. Nahnu namutu wa nafna, kami ini mati dan kami ini hancur. Fana wa ulama ubaquna ma baqiyad dahru, dan ulama itu senantiasa kekal selama maqiyad dahru, ya, masa ini masih ada. Baik, dar itu masa. Allah. Jadi Harun Ar-Rasyid mengakui kedudukan al-hadis. Alasannya namanya dijajarkan, disertakan atau disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sufyan ibn Uyainah qala Mutarrif, la antum ahabbu ilayya mujalasatan min ahli, kamu ni lebih aku sukai majelis daripada keluarga aku. Lebih aku sukai ya majelis ini daripada keluarga, duduk-duduk daripada keluarga aku. Yazid bin Harun berkata, ashabul hadithi qad runi wa idza ghabu anni ghammuni. Kata beliau, antar dulu, ini yang di atas ini di antara alasan kenapa tadi lebih mulia ashabul hadis. Ilmu mereka senantiasa hidup ilmu mereka. Jadi para ulama itu seakan-akan tidak mati. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Al-Imam Syafi'i seakan-akan masih hidup. Padahal beliau sudah lama wafat. Makanya kalau umat terdahulu, seperti umat di zaman Nabi Nuh. Umat zaman Nabi Nuh itu umur mereka ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad tidak ada. Tidak ada yang ratusan tahun umur umat Nabi Muhammad itu tidak ada yang ratusan tahun. Tetapi ada caranya agar umat Nabi Muhammad ini berumur panjang. Apa itu? Dengan ilmu. Ya, ilmu. Manakala ilmu itu kita ajarkan, maka seakan-akan hidup. Allah Akbar. Apa kata Yazid bin Harun? Ashabul hadis itu menghiburku. Maka manakala mereka pergi dariku, maka mereka kepergiannya itu membuatku bersedih. Nah, itu perkataan dia, bersedih. Sami'tu Sufyan berkata, yaqul, "Lau lam ya'tuni la ataitum fi buyutim yakni ashabul hadis." Jika mereka tidak datang memberikan ilmu majelisnya, maka aku akan datang kepada rumah mereka, dan yang kumaksud adalah ashabul hadis. Baik. Nah, ini selanjutnya bab tentang ru'ya as-salihah. Kemudian yang Allah Ta'ala berikan kepada ashabul hadis. InsyaAllah Ta'ala nanti besok pagi akan kita sampaikan. Bukan besok ya. Senin lagi insyaAllah Ta'ala. Ini dah 4 hari masih kita berada di majelis ini. Kemungkinan tentang ini 1 atau 2 majelis lagi. Ya, insyaAllah Ta'ala. Ini dah terlalu panjang kita sebenarnya menyampaikan ini. Tetapi inilah yang kita butuhkan di awal-awal, sehingga kita mengerti kenapa para ulama luar biasa di dalam mempelajari hadis. Karena mereka ternyata berpendapat seperti ini. Memandang, melihat bagaimana kemuliaan-kemuliaan hadis dan ahlul hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekian pagi ini. Wassallallahu Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.